nih Pak Ustadz. Jadi kan kadang ada beberapa orang yang menyampaikan permohonan maaf, termasuk juga permohonan maaf sebagaimana tadi yang Pak Ustadz sampaikan, permohonan maaf sudah melakukan gibah atau melakukan fitnah terhadap kita. Nah, kemudian saat yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf, ini mungkin karena rasa tidak enak ya, kalau orang Jawa itu biasanya kemudian, oh iya saya maafkan gitu. Tapi sebenarnya di hati itu Pak Ustadz masih tidak sepenuhnya memaafkan. Nah, itu bagaimana hukumnya dan mohon pencerahannya. Dorongan di dalam Al-Quran untuk memberi maaf itu luar biasa. Karena apa? Karena justru orang yang belum memaafkan itu yang biasanya terganggu hatinya dibandingkan orang yang belum minta maaf. Kalau kita perhatikan, maka misalnya ada khudil afwa wa amr bil urfi wa arid 'anil jahilin. Maafkanlah, kemudian perintahkan yang ma'ruf, berpalinglah dari orang yang berbuat jahil. Kemudian ada wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada. Apakah kamu tidak suka jika Allah mengampunimu, gitu ya. Kemudian ada faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mengislah, mendamaikan atau berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat yang populer di kala Syawalan ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang menahan amarah dan memaafkan sesama manusia. Itu menunjukkan bahwa dalam Al-Quran dorongan untuk memberikan maaf itu sangat besar. Karena apa? Tujuan manusia itu seperti Allah katakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sedangkan mikir-mikirin orang yang belum dimaafkan itu ganggu ibadah kita. Gitu ya. Itu ganggu ibadah kita. Jadi kalau belum memaafkan itu, ketemu sama yang belum kita maafkan aja jadi nggak enak. Nah, kalau yang belum kita maafkan rajin ke masjid, kan kita jadi malas ke masjid. Ini bahaya gitu ya. Kemudian kita jadi nggak suka pada pribadinya, tapi juga pada kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ini naudzubillah, ini bisa berbahaya gitu ya. Dia makan enak, kita ngelihat dia makan enak, kita jadi nggak enak makan. Dia tidur nyenyak, kita malam-malam nggak bisa tidur mikirin kok dia belum minta maaf gitu ya. Maka yang akan terganggu ibadahnya itu kita. Kita yang rugi sendiri karena belum memaafkan. Makanya dorongan untuk memaafkan bagi orang-orang beriman ini sangat kuat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyantuni orang-orang yang pernah terlibat di dalam pembunuhan ayahandanya, ditanya beliau, "Kenapa engkau tidak mendendam?" Jawab beliau, "Dendam itu seperti menenggak racun ke mulut kita sendiri, tapi kita berharap orang lain yang mati karenanya." Maka ini tidak menjadi hal yang dilakukan oleh orang berakal, kata beliau. Jadi dorongan untuk memaafkan ini sangat kuat. Kadang-kadang kita memaafkan seseorang bukan karena dia layak diberi maaf, tetapi karena kita yang tidak perlu untuk kemudian memikirkan dia, mengisi hati kita dengan segala sesuatu tentang dia. Dan kita selain itu, kita dapat dorongan dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, utlubul afwa minallahi bil afi anin nasi. Carilah maafnya Allah untuk kita dengan bermudah-mudah memaafkan sesama. Kalau kita mudah memaafkan sesama, maka mudah-mudahan Allah mudah memaafkan kita. Kesalahan kita kepada Allah biasanya lebih besar daripada kesalahan sesama kepada kita. Maka kita mencari maafnya Allah dengan memaafkan sesama. Jadi kalau kita pikir-pikir, ngapain sih aku maafin dia aja nggak merasa bersalah gitu ya. Bukan karena dia memerlukan maaf itu, tapi kita yang memerlukan untuk memaafkan dia, karena kita juga memerlukan kemaafannya Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab.